Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Senang? Sudah sarapan semua atau belum ini? Hari ini hadir semua? Apa ada yang sakit atau ada yang izin? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan lancar sampai akhir. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Silakan. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu cloud computing. Sebelumnya, apa ada yang sudah tahu apa itu cloud computing? Ada yang ingin menjawab? Silakan angkat tangannya. Baik, Kak, silakan. Betul sekali. Beri aplaus buat mereka. Baik, Ibu jelaskan lebih rinci lagi ya. Cloud computing atau komputasi berbasis online adalah suatu model teknologi yang didasarkan pada internet dan memberikan penggunanya untuk dapat mengakses, menyimpan, dan juga mengatur data secara online. Dalam istilah cloud sendiri memiliki makna awan. Dalam konteks ini, cloud mengacu pada layanan yang bersifat virtual atau berbasis online. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya ada 3 jenis layanan cloud computing. Yang pertama ada software as a service, yang kedua ada infrastruktur as a service, lalu yang ketiga ada platform as a service. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 layanan tersebut secara rinci. Yang pertama ada software as a service, adalah salah satu layanan cloud computing yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan aplikasi tanpa harus mendownload atau menginstalnya terlebih dahulu. Contohnya seperti Canva, Google Docs, Spreadsheet, Google Classroom, seperti itu. Kemudian yang kedua ada infrastruktur as a service, adalah layanan dasar komputasi berbasis online. Infrastruktur as a service ini juga memberikan layanan infrastruktur sistem operasi seperti mesin virtual, jaringan, sistem penyimpanan data, gitu. Yang ketiga ada platform as a service. Layanan ini juga memungkinkan penggunanya untuk menguji, membuat, mengelola, serta mengembangkan perangkat lunak berbasis web atau seluler. Ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Baik, Ibu lanjutkan ya. Adapun beberapa contoh cloud computing yang sudah sering kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari. Untuk kalian kegiatan belajar, untuk saya kegiatan mengajar, kegiatan saya bekerja gitu ya. Ada yang bisa memberikan contohnya? Apa saja? Silahkan angkat tangan. Google Docs, benar. Google Classroom, benar. Google Meet, benar. Ada Spreadsheet juga, ada Canva juga, gitu ya. Aplikasi-aplikasi yang disebutkan tadi adalah
layanan cloud computing yang bisa kita gunakan tanpa harus mendownloadnya atau menginstalnya terlebih dahulu. Jika misal gini, misal kita memiliki perangkat nih, kita punya handphone, kita punya komputer, tapi kita punya laptop gitu ya, tapi penyimpanannya penuh sehingga kita tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Misalnya kita butuh Microsoft Word gitu untuk mengerjakan tugas, kita bisa menggunakan Google Docs sebagai penggantinya. Kenapa seperti itu? Karena Google Docs bisa kita gunakan tanpa harus kita misalnya ke perangkat kita gitu kan. Cukup kita buka webnya aja, kita sudah bisa menggunakannya, serta kita juga bisa menyimpan filenya seperti itu ya. Jadi cloud computing ini sangat bisa dimanfaatkan untuk kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi kalau misal penyimpanan kita penuh gitu. Kita bisa menggunakan layanan-layanan cloud computing sebagai penggantinya seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Sudah cukup jelas? Baik, kita lanjutkan ya. Yang terakhir ada manfaat dari cloud computing sendiri. Sudah jelas tadi ya, baru saja kita bahas. Kemudian ada juga beberapa inti dari manfaat cloud computing. Yang pertama, manfaat dari penggunaan cloud computing. Yang pertama, dia pengeluaran. Di sini pengguna tidak lagi perlu untuk mengeluarkan biaya untuk membeli atau memelihara perangkat lunak. Yang kedua, ada ketangkasan. Di sini cloud computing menyediakan solusi gitu ya. Solusi untuk apa? Yang sudah dijelaskan tadi, sebagai pengganti aplikasi-aplikasi yang sekiranya kita tidak bisa mendownloadnya lagi gitu. Handphone kita, laptop kita udah penuh nih, udah nggak bisa lagi dibuat download gitu. Jadi solusinya apa? Dengan menggunakan layanan cloud computing.
Lalu yang paling penting dan yang paling akhir ada keamanan. Komputasi berbasis awan menyediakan perlindungan yang kuat untuk data, aplikasi, dan juga infrastruktur sistem dari berbagai kejahatan siber gitu. Jadi tidak perlu khawatir lagi jika ingin menyimpan file di layanan komputing begitu. Misalnya hilang pun masih bisa untuk memproses pemulihan data. Sampai di sini materinya sudah berakhir, sudah habis. Adakah yang ingin bertanya? Silahkan ditanya. Jika materinya kurang jelas, jika penjelasannya terlalu cepat gitu ya, silahkan ditanyakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu akan memberikan tugas individu ya. Silahkan dicatat soalnya. Ya, Ibu dikti aja soalnya. Ada ya? Ya. Baik. Sebuah sekolah ingin mengurangi penggunaan kertas dan membuat semua tugas siswa dikumpulkan secara online. Guru juga ingin semua file materi dapat diakses kapan saja. Tetapi sekolah masih bingung menentukan layanan komputing yang tepat dan cocok serta bagaimana caranya. Silahkan dikerjakan secara individu, dikumpulkan di minggu depan. Kemudian nanti akan Ibu pilih 3 orang untuk maju ke depan untuk memaparkan hasil analisisnya. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan mengenai tugasnya? Materinya sudah jelas. Baik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu rasa sudah cukup pembelajaran pada hari ini. Semoga ilmunya dapat dipahami, juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.